Jiang tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mengangguk. Itu wajar. Mengapa kamu perlu menanyakan hal semacam ini? Sutra hari ini telah menjadi komoditas langka. Bahkan jika Jiang telah melepaskan banyak sutra akhir-akhir ini, di bawah kendali asli Feng Tianxing, dia masih dapat menanggungnya. Feng Tianxing segera berkata kepada Rowot. Kemudian serahkan semua inventaris baru-baru ini ke Jiang. Dan kemudian untuk sementara hentikan perdagangan luar negeri. Seseorang sudah menatap kita, tapi kita tidak bisa membiarkannya menatap. Selain itu, saya akan mengatur beberapa orang untuk menyebarkan beberapa desas-desus. Ketika saatnya tiba, Anda dapat bekerja sama dan berpura-pura disuap. Bagaimana menurut Anda sendiri? Setelah Anda mendapatkan hasil yang spesifik, kirim seseorang untuk memberitahu saya. Baris. Kucing lembut mengangguk lagi dan lagi, siap untuk menangani masalah ini terlebih dahulu. Feng Tianxing melihat bahwa tanggapan di sini pada awalnya telah diatur, dan kemudian dia harus pergi ke tempat lain untuk menyembunyikan perdagangan sutra sepenuhnya. Tidak ada niat untuk tinggal lebih lama lagi, dan dia pergi dari sini bersama Jiang. Dengan kepergian Feng Tianxing, Rowot berdiri di tempat, diam-diam menyaksikan kepergian Feng Tianxing. Bahkan setelah Feng Tianxing pergi untuk waktu yang lama, dia masih enggan untuk berpaling. Akhirnya, iblis yang tidak sabar menunggu di samping melangkah maju. Lihat itu. Sudah berapa lama Tuan Muda Feng pergi? Apa yang kamu pikirkan dengan bodohnya? Saat itulah Rou Wei bangun, wajahnya memerah, dan dia dengan cepat bertahan. Saya tidak memikirkan bagaimana membantu Tuan Muda Feng memecahkan masalah yang dia temui. Saya agak bingung sekarang. Mendengarkan kata-kata Rowot, para iblis mendekati Rowot dan merendahkan suara mereka. Kamu mendengar apa yang dikatakan Jiang Gongxi barusan? Tuan Muda Feng menyukaimu seperti ini, tapi aku benci sisikku tidak bisa dihilangkan. Lihat ini, bagaimana kalau aku memberimu ide untuk menjatuhkan Tuan Muda Feng? Di masa depan jika Anda baik jangan lupakan aku. Rowot dengan sengaja berkata dengan tegas. Jangan salah paham. Menurutku tindakan Tuan Muda Feng sangat meyakinkan, dan aku tidak punya pikiran lain sama sekali. Setan itu menyeringai jahat. Sungguh tidak. Lupakan saja. Saya akan mengajari orang lain untuk menggunakan metode ini, dan akan selalu ada seseorang yang sesuai dengan preferensi Tuan Muda Feng. Begitu Rou Wei mendengar ini, dia panik mendengar kata-kata itu, dan buru-buru meraih tangannya, seolah mengakui kesalahannya. Ajari aku. Aku tidak seperti ini. Tuan Muda Feng terlalu baik. Aku khawatir aku tidak layak. Setan itu tampak bangga. Kamu terlalu naif. Siapa yang seperti kamu di klan iblis ini? Jika kamu suka, kamu tidak berani pergi ke sana? Aku akan mengajarimu cara ini. Saat ras iblis selesai berbicara, Rou Yi tampak bingung. Bisakah ini berhasil? Jangan khawatir. Saya bertanya kepada Tuan Muda Jiang tentang masalah ini. Menyimpannya akan berhasil. Anda hanya perlu melakukan apa yang saya katakan. Gulma lembut mengangguk dengan enggan. Setelah rumor tersebut tersebar, Sedu mengirim seseorang untuk melaporkan situasi tersebut. Sejauh ini, Hurley belum melakukan apa-apa. Tanpa kabel di tangan, yang tersisa hanyalah menunggu. Tunggu Hurley mempertahankan target berikutnya, dan tunggu Hurley meluncurkan serangan lain. Selain menunggu serangan Hurley, Feng Tianxing harus menunggu hasil penggunaan pil obat dan setan keluar. Jika itu berguna, itu bisa digunakan sebagai penutup kemenangan. Selain itu, pada sore hari, Feng Tianxing telah memanfaatkan situasi ini dan meminta orang-orang untuk memberikan batu foto yang telah dicadangkan kepada Laksamana saat ini. Yang dibutuhkan Feng Tianxing bukanlah untuk mendapatkan dukungan dari Laksamana, tetapi untuk memberitahu Laksamana bahwa ada orang yang ingin melakukan sesuatu, dan biarkan dia mengekang perkembangan Hurley. Hingga saat ini, Feng Tianxing sebenarnya tidak mengharapkan Laksamana melakukan apapun, karena Laksamana Zhou Yuan saat ini telah mencapai batasnya, dan kejatuhannya dalam waktu 10 tahun. Feng Tianxing sangat mendambakan posisi Laksamana. Dengan status Laksamana, Sira, seorang ayah yang murah hati, dapat tumbuh lebih kuat, dan iblis di bawahnya dapat secara terang-terangan berkembang ke jumlah yang diizinkan oleh posisi Laksamana. Ini semua adalah keuntungan bagi Feng Tianxing, dan tidak ada kerugian sama sekali. Dengan identitas dan kekuatan, Feng Tianxing dapat mencari lingkungan hidup yang semakin cocok untuk umat manusia, yang semuanya adalah apa yang dia inginkan. Baru sekarang, Feng Tianxing masih harus menunggu dengan sabar. Aku tidak ada hubungannya hari ini. Kenapa kita tidak minum bersama? Feng Tianxing membuat undangan langka ke Jiang. Jiang secara alami bersedia untuk setuju dan bertanya dengan santai. Lalu di mana kamu akan memilih tempat minum yang lebih baik? Feng Tianxing berkata dengan tegas. Apakah kamu tahu restoran Tianxing? Kudengar anggur di sana enak. Kenapa kamu tidak mencobanya? Nyatanya, restoran Tianxing juga berada di kota yang menjadi tanggung jawab Jia Luo. Saya mendengar bahwa ada dukungan Songji di belakangnya, dan seluruh proses pembuatan anggur memiliki bimbingannya. Feng Tianxing hanya pernah mendengarnya, tetapi belum pernah ke sana secara langsung. Hari ini adalah pertama kalinya dia berpikir untuk datang ke sini. Keduanya datang jauh-jauh ke restoran Tianxing.
Feng Tianxing dengan santai meminta 2 toples anggur berkualitas, dan menemukan tempat yang jauh untuk duduk. Sebelum menunggu anggur, saya menunggu asisten toko. Keduanya adalah magang Songji Senior. Songji Senior mengatakan sebelumnya bahwa ketika muridnya datang untuk minum bersama kami, dia harus duduk di ruang terpisah dan tidak perlu membayar. Feng Tianxing sedikit terkejut. Melihat ajakan yang gigih dari penjaga toko, dia melakukan apa yang diinginkannya. Sebaliknya, Jiang di samping tidak terkejut. Bagus kalau kamu terbiasa dengan hal semacam ini. Tuan memiliki temperamen itu. Meskipun dia biasanya mengabaikan kita, tetapi jika sesuatu terjadi, dia yang pertama berdiri. Keduanya memasuki ruangan terpisah, dan anggur serta hidangan diantarkan pada waktu yang hampir bersamaan. Feng Tianxing tidak memiliki keraguan lagi kali ini, dan langsung membawa 3 cangkir bersama Jiang. Lagi pula, Jiang telah banyak membantunya kali ini. Kang telah membantunya mengurusnya, dan dia memiliki catatan bagus. Semua upaya ini diperoleh dengan kerja keras Jiang. Dia tidak pernah menuntut Feng Tianxing, dan sekarang Feng Tianxing hanya bisa menemaninya untuk minum, yang dianggap sebagai ucapan terima kasih. Feng Tianxing minum sedikit dan tidak terlalu peduli, tetapi Jiang merasa sedikit tidak nyaman. Kamu minum saat melihatnya. Apa yang kamu lakukan dengan terburu-buru? Apakah kamu ingin membuatku mabuk agar aku bisa berbisnis? Feng Tianxing tertawa dan tidak mengatakan gosip apapun, hanya mengangkat kepalanya menjadi mangkuk besar. Ada apa? Kamu tidak mengaku tidak senang dengan alkohol, tapi sekarang kamu pengecut. Setelah 3 putaran minum, suara lembut datang dari luar ruangan. Apakah Tuan Muda Feng ada di sini? Roukev memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Jiang di samping tiba-tiba mengambil mangkuk anggur di tangannya. Lihatlah betapa membosankannya kamu hanya minum. Bagaimana kalau kita bertaruh? Aku akan bertaruh denganmu untuk satu hal. Gadis ini jelas bukan hanya di sini untuk bisnis.